Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita menyaksikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita lagi sempat hadir di ruangan kelas kita ini dalam rangka untuk melakukan proses belajar mengajar yang sebagaimana kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada baginda Indonesia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Mari kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kita akan memasuki materi ajar tentang azan dan iqamah. Sebelum saya akan membahas ini, maka saya akan bagikan brosur ini untuk dipelajari dengan baik-baik supaya sebentar akan ditanyakan sesuatu yang tidak dipahami di dalam brosur ini. Oke? Pelajaran kita siang hari ini kita akan membahas tentang azan dan iqamah. Azan itu adalah menurut bahasa pengumuman atau pemberitahuan. Ya, azan menurut istilah adalah perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu salat fardu. Yaitu menurut istilah. Bagaimana bacaan-bacaan dalam azan itu? Yaitu adalah asyhadu Allahu akbar 2 kali, kemudian asyhadu la ilaha illallah 2 kali, wa asyhadu anna Muhammadan. Apa itu iqamah? Iqamah itu adalah menandakan bahwa waktu salat itu akan masuk. Ketika kita mendengarkan kalimat hayya 'alas shalah, maka orang di sekelilingnya mendengar itu harus menjawab dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga ketika masuk pada kalimat hayya 'alal falah, maka kita juga mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut ya. Apa hukum daripada azan dan iqamah itu? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Yang ketiga, kenapa itu disyariatkan untuk melaksanakan salat dan iqamah? Kapan itu dilaksanakan? Pada saat ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian yang terakhir adalah salat itu, kenapa itu dilakukan azan dan iqamah disyariatkannya pada saat salat istisqa dan lain-lain sebagainya. Nah, sekalian saya hormati, kemudian yang selanjutnya dalam pembahasan kita ini adalah tentang syarat azan dan iqamah. Apa itu syaratnya azan dan iqamah? Waktu masuk salat, ya. Ketika waktunya sudah masuk salat, maka itu harus disunahkan untuk berazan. Misalnya kalau sudah sampai waktunya zuhur, maka kita harus azan. Kemudian yang kedua, azan itu harus berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah tidak bersahutan. Jadi kalau orang yang azan itu selesai misalnya berazan, tidak berbicara yang lain. Yang keempat adalah orang yang azan itu harus muslim, kemudian harus laki-laki, harus akil dan balik. Kemudian yang terakhir adalah tertib lafadznya. Ya, tertib lafadznya di sini adalah mulai dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha. Selanjutnya materi kita adalah sunnah azan. Dia harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, tidak boleh orang azan itu dalam keadaan berhadas besar dan berhadas kecil. Sunnah yang kedua adalah hendaklah ia berdiri menghadap kiblat. Azan itu adalah menghadap wajah, ya, wajah kita, leher kita ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, maka wajah kita menghadapkan hayya 'alas shalah.
Ketika kita mengatakan hayya 'alal falah, maka wajah kita itu akan menghadap ke sebelah kiri. Apa lagi sunnahnya? Jari tangan ini dimasuk ke dalam telinga. Begini ya sunnahnya. Azan itu akan menjadi saksi di pada hari kiamat. Nah sekali yang saya hormati, yang saya cintai, kemudian kita masuk pada bagian ketentuan salat jamaah. Apa itu salat jamaah? Salat jamaah itu menurut bahasa adalah berkumpul atau bersama-sama. Jadi menurut istilah jamaah itu adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan secara bersama-sama, dan salah satu diantaranya ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Syaratnya menjadi imam dan makmum. Kalau yang menjadi imam itu adalah syaratnya orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Yang kedua, orang yang lebih pasti baca Al-Qur'annya. Yang ketiga adalah orang yang lebih tua umurnya. Kemudian yang keempat adalah orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang kelima adalah berdiri di depan makmum. Kemudian yang keenam berniat menjadi imam. Yang selanjutnya berakhlak mulia. Imam di depan, belakang makmum, kemudian berniat menjadi imam. Lanjut ya. Apa itu syarat menjadi makmum? Syaratnya menjadi makmum itu pertama, kita berniat menjadi makmum. Usalli fardhu zuhri raka'atain mustaqbil qiblati jamaah makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya mengetahui syarat menjadi imam itu adalah mengetahui gerak-gerik imam. Kemudian tidak mendahului imam dalam gerakan salat, kemudian berada dalam satu tempat sama dengan imam di situ. Ya, kemudian terakhir adalah terdapat tempat berdiri makmum tidak boleh maju di depan daripada imam. Kemudian selanjutnya adalah cara melakukan salat jamaah. Bagaimana caranya kita untuk melakukan salat jamaah? Pertama-tama adalah tempat makmum tidak boleh di depan imam. Kedua, mengikuti imam dalam suasana gerakan, semua gerakannya. Kemudian yang ketiga, mengetahui perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau melihat sebagai saf. Kemudian yang keempat, antara imam dan makmum tidak ada jarak. Kemudian yang kelima, makmum berniat menjadi berjamaah ya, atau imam berniat untuk berjamaah. Baik anak-anak sekalian, kemudian terakhir sekali kita pertemuan ini adalah ketentuan masbuk. Apa itu masbuk? Masbuk itu adalah orang yang ketinggalan. Jadi kalau sementara kita berjamaah sudah berjalan, baru tiba-tiba datang orang untuk bergabung dengan berjamaah, maka itu yang disebut dengan masbuk. Ya. Kemudian terakhir adalah bagaimana cara mengingat ketika imam lupa. Kalau misalnya imam lupa dalam salah satu rukunnya, maka kita harus mengucapkan subhanallah. Jadi jemaah itu mengucapkan subhanallah berarti salah. Ya. Kalau perempuan tidak boleh mengucapkan subhanallah, tapi dia menepuk tangan 3 kali. Berarti imam itu salah. Ya. Begitulah cara kita untuk menegur imam yang salah. Inilah mungkin kita sampaikan, dan sebentar saya persilakan untuk bertanya. Siapa yang bertanya hal-hal yang tidak dimengerti, saya persilakan. Saya Pak. Ya silakan. Apa perbedaan azan dan iqamah? Perbedaan azan dan iqamah itu adalah, kalau azan itu adalah pengumuman ketika mau masuk salat, maka diumumkan dulu. Kemudian kalau iqamah itu ketika mau kita melaksanakan salat, maka segera kita iqamah. Jadi itu perbedaannya ya. Berarti kalau azan itu hanya pengumuman, belum kita laksanakan salat, baru hanya diumumkan bahwa salat akan segera dilaksanakan. Tapi kalau iqamah itu menandakan bahwa segera kita akan laksanakan salat. Itu perbedaannya. Ada lagi bertanya? Silakan yang lain. Ini belakang. Kamu apa? Apa itu salat berjamaah? Salat berjamaah itu adalah salat yang dikerjakan bersama-sama.
Dalam artian di sini bahwa ada orang yang menjadi imam dan ada orang yang menjadi makmum. Karena yang dikatakan jemaah itu berarti lebih dari salatnya itu ada kekurangan. Ya, inilah mungkin yang saya sampaikan. Bisa ada lagi? Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita mengerti semua dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.